Hai Sobat RL Chess, di video kali ini RL Chess akan bahas dari babak ketiga dari perjuangan satu-satunya pecatur Indonesia, Medina Wardolia, di ajang FIDE Grand Swiss yang diadakan di Isle of Man, teman-teman. Teman-teman, di babak ketiga melawan Theodora Injak, juara Serbia 3 kali, tahun 2018, 2019, dan 2020. Medina pegang boh hitam kembali. Ya, kalau kita balik ya ke babak 1 dan babak 2, babak 1 Medina kalah dari Valentina Gunina, pecatur dari Rusia, dan babak kedua Medina menang kemarin atas pecatur dari India, International Master Vantika Agrawal. Nah, bagaimana dengan babak ketiga? Langsung saja kita bahas gamenya. Sebelum itu, mainkan dulu jempol kalian, klik tombol like-nya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian, supaya kalian gak pernah terlambat dari konten terupdate dunia percaturan dari RL Chess pastinya. Ya, Theodora Injak mainkan permainan D4 ya dengan elo rating 2426, Medina 2362. Medina merespon dengan D5 dan boom, Queen Gambit ditampilkan. Ini seperti dejavu babak pertama ya, di mana Medina berhadapan dengan Queen Gambit lagi yang dimainkan oleh lawannya. Medina merespon dengan sama seperti di babak pertama, yaitu Queen Gambit decline atau Gambit Menteri ditolak. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda F6, dan ternyata Theodora Injak bermain dengan langkah G3, yang artinya dia akan menempatkan gajah Fianchetto di petak G2 dan merubah opening ini, transposisi, berubah menjadi pembukaan Katalan dengan ciri khas mengorbankan pion pada petak C4. Medina merespon dengan gajah 7, putih gajah G2, hitam melanjutkan dengan rokade pendek, putih lakukan kuda C3, memberikan pion C4, masih dilakukan oleh putih, dan Medina mengambil pion di petak C4. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda E5 di langkah ke-7, dan ini yang menarik ya, setelah langkah kuda E5, langkah paling banyak dimainkan adalah langkah kuda ke petak C6 secara teori, yang dimana kalau misalkan putih lanjutkan dengan let's say dia melakukan pertukaran kuda, kemudian makan lagi dengan pion, dan putih mengambil pion petak C6, maka hitam akan mainkan langkah benteng B8. Ya, pionnya jadi sama, pionnya jadi sama, tapi pengembangan perwira dari hitam tidak terhambat. Itulah ide dari kuda C6. Nah, kuda C6 apabila dipukul dengan gajah, kemudian hitam akan pukul balik, kemudian putih kuda C6, maka hitam akan mainkan langkah menteri E8, sama seperti tadi. Nah, kali ini kalau putih mengambil dengan gajah, maka dia akan kehilangan kekuatan dari perwira gajah Fianchetto-nya, dan jelas ini berbahaya ya, karena diagonal B7 sampai H1-nya kosong. Nah, ini langkah favoritnya teman-teman. Nah, kenapa aku mention ini? Karena di langkah berikutnya Medina pilih langkah menteri ke petak D6. Nah, memang banyak yang mainkan variasi ini juga, tapi akan kalian lihat ya, menteri D6, kemudian putih lanjutkan dengan rokade pendek, hitam lanjutkan dengan menteri A6 menjaga pion C4, dan putih lanjutkan dengan A4 dengan tujuan kuda ke petak B5 dan membuat menterinya jadi stuck ya. Kemudian hitam lanjutkan dengan benteng D8, putih lanjutkan dengan kuda B5, dan kemudian hitam kuda E8. Ya, benar-benar seperti dejavu di babak pertama. Kalau kalian ingat ya, kalian nonton babak pertama, masalahnya adalah pada menteri yang outpost, dan sekarang di game ketiga pun mirip-mirip seperti itu. Kuda E8, putih menteri C2, kemudian hitam kuda D7. Masalah atau struggle dari hitam adalah bagaimana pengembangan gajah ini nih sebenarnya, dan juga pengembangan perwira lainnya. Gajah C8 jadi masalah. Kuda D7, putih mengambil pion dengan menteri, kemudian hitam melakukan pertukaran pada kuda E5, dan hitam lanjutkan dengan gajah D7. Putih lanjutkan dengan jalan gajah 3, hitam lanjutkan dengan gajah C6, kemudian putih benteng F ke petak C1, dan hitam lanjutkan dengan pertukaran gajah, kemudian dilanjutkan dengan langkah C6. Yap, mengancam kuda, putih mainkan langkah kuda D6. Kemudian hitam melakukan pertukaran menteri. Ya, karena kalau enggak, let's say hitam memakan kuda di petak D6 dengan kuda, maka putih akan lanjutkan pertukaran menteri, mengambil pion D6. Apabila benteng D6, maka akan ada jalan gajah C5. Nih, seperti ini. Susah juga. Nah, kalaupun dia mengambil dengan gajah, sama juga ya teman-teman ya. Artinya pertukaran menteri akan dilakukan, ujungnya pion C6 ini juga akan jatuh dengan adanya jalan gajah F4. Nah,
itulah kenapa menteri harus melakukan pertukaran. Karena kalau dia memilih menteri A5, ada kuda makan pion B7, garpuan menteri dan benteng. Menteri makan menteri, putih lanjutkan dengan makan pakai kuda, hitam mainkan langkah kuda C7. Kemudian putih lanjutkan dengan H4, idenya adalah menukar gajah dan mendapatkan posisi penting petak D6. Medina merespon taktis dengan H6, kemudian putih jalankan A5, mengunci pion B7, ide berikutnya adalah benteng C3, benteng B3. Hitam mainkan langkah kuda A6, kemudian putih mainkan langkah benteng D1, Medina mainkan langkah benteng D5. Putih masuk dengan kuda D6, Medina mengambil pion E5. Putih mengambil pion B7, dan ini langkah terbaik ya yang dimainkan oleh Medina. Kemudian benteng B5, ancaman kuda dan mengancam pion di petak B2. Kemudian Medina setelah itu putih mainkan langkah benteng D7 dan Medina mainkan langkah gajah F6, mengancam pion B2. Kemudian putih lanjutkan dengan benteng C1, mengancam pion di petak C6. Medina mengambil pion B2 dengan benteng, langkah yang tepat. Kemudian putih kuda D6. Medina lanjutkan dengan jalan C5. Kemudian putih kuda ke petak E4. Medina gajah ke petak D8, mundur. Ya. Kenapa Medina nggak mau mengambil pion di petak E2? Apa kira-kira rencana putih? Maka putih akan mengambil gajah di petak F6 dan mengambil pion di petak H6 atau benteng B1 terlebih dahulu untuk masuk. Bahaya. Kalau kuda B4 ya dimakan pionnya, kalau dia kudanya ke sini. Gajah ke petak D8, kemudian putih kuda C5, hitam kuda C5, benteng C5, Medina langkah A6 untuk mengunci pion di petak A5 ya. Dia nggak pengen buru-buru. Dan kemudian putih benteng D2 langkah ke-30. Dan ya inilah bencana ya, atau kesalahan fatal yang dilakukan oleh Medina. Setelah keadaannya sebenarnya seimbang ya, Medina melakukan kesalahan setelah putih benteng D2, 4 menit 10 detik, hitam 4301. Medina mainkan langkah benteng B5. Kalian bisa lihat berapa detik yang digunakan oleh Medina. Mungkin kurang dari 1 menit ya, atau 1 menit lebih. Dia terlalu mungkin terlalu buru-buru dengan jalan benteng B5. Dan ya setelah langkah benteng B5, di langkah ke-30 kalian bisa tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh putih. Saya pun waktu streaming kaget juga, dia cepet banget jalan benteng B5. Dan ya benteng makan benteng, pion makan benteng, dan boom, A6 dimainkan oleh putih. Ya lemes ya langsung, karena A6 saya juga lemas nonton ya, karena setelah langkah 6 praktis pion jadi promosi ya. Benteng tidak bisa makan pion, gajahnya terkunci oleh benteng. Ya, hitam mainkan langkah gajah A5. Kemudian putih mainkan langkah benteng D6. Hitam B4, putih A7. Nah, masalahnya dengan langkah A7 ini kenapa sih putih bisa menang? Karena gajahnya tidak bisa mengambil pion ini, dan pion ini jadi aset promosi putih. Hitam B3, kemudian putih benteng D7, hitam B2, benteng B7, mengancam pion B2. Pion nggak bisa dimakan oleh benteng ya, ada gajah. Kemudian hitam mainkan langkah gajah C3 dan putih raja F3 terlebih dahulu. Hitam raja 7, putih raja E4 dengan tujuan raja yang mencegah pion promosi. Hitam mainkan langkah benteng D8, putih mainkan langkah F4, hitam mainkan langkah F5, putih raja F3, hitam mainkan langkah H5, dan putih mainkan langkah benteng B8. Medina mainkan langkah raja G6 dengan tujuan, ya, kalau benteng makan pion promosi. Ya, putih sabar dulu dengan raja G2. Ini penting ya, kenapa putih gak buru-buru makan benteng di petak D6, walaupun sama-sama promosi, tapi ada kematian yang akan menyusul, yaitu menteri ke petak K1. Boom, raja F2, dan boom, gajah 1, skakmat. Itu ide dari Medina. Nah, kalau misalkan pionnya promosi di sini A8, maka hitam akan menjawab dengan langkah B1 menteri. Sama seperti tadi, kalau makan benteng maka akan skakmat menteri A1. Kalau dia makan menteri maka akan seimbang. Ide yang cerdik dari Medina, tapi lawannya juga tahu ide itu. Dengan adanya tambahan waktu di langkah ke-40, 27 menit jadi lama lagi, putih mainkan langkah raja G2, mencegah menteri H1 tadi guys. Hitam mainkan langkah gajah F6, Theodora injak, cepat, benteng makan benteng. Hitam gajah makan benteng, kemudian pion promosi putih, hitam promosi, putih ngambil gajah, kemudian hitam menteri S1, dan boom,
Menteri G5, hitam menyerah di langkah ke-46. Kenapa? Karena kalau dilanjutin, Raja F7, Menteri H5 mengcover pion dan sudah unggul 1 perwira. Ya, itulah yang terjadi di game ini. Ya, kesalahan besarnya terjadi di benteng B5. Kalau nggak, jadi apa harusnya selain benteng B5 di langkah ke-30? Ya, selain benteng B5, hitam mungkin harus mainkan benteng B ke petak B8 dengan tujuan menjaga gajah dan menunggu ya. Atau let's say jalan lain seperti benteng ke petak K2, apakah bisa? Oh, sorry. Ada benteng. Benteng ke petak B1 atau B3 mungkin. Apakah ini masih bisa? Ya bisa juga. Cuman tetap unggulnya buat putih ya, karena akan ada benteng B ke petak C2. Ya, tapi masih bisa Raja 7 lah. Ini better daripada harus melakukan kesalahan kayak tadi. Ya, itulah game of chess ya teman-teman ya. Itulah permainan catur. Kadang kita udah bertahan sebaik mungkin sampai 30 langkah, tapi di langkah berikutnya kita melakukan kesalahan. Itu akan jadi end of the game. Itu akan jadi kekalahan kita. Ya teman-teman, tetap berikan dukungan. Game belum selesai, turnamen belum selesai. Masih ada 8 babak lagi, karena total akan ada 11 babak. Dukung terus perjuangan pecatur putri Indonesia ini di ajang internasional yang sangat prestisius FIDE Grand Swiss. Jangan lupa nonton nanti malam jam 20.30, jam 20.20 RLCS sudah live. Jangan lupa bantu video ini berkembang dan doakan dengan baik-baik ya teman-teman ya. Berikan komentar yang sangat positif. Dan dukung terus percaturan Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.